Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Aida Clarissa masih menemani Anda kerabat dalam rangkaian program talk show edisi hari ini. Dalam rangkaian program morning show edisi Rabu 25 Juni 2025. Dan selama formasi 1 jam ke depan, Aida Clarissa masih akan menemani Anda tentunya dengan diskusi kita pada pagi hari ini kerabat. Dan sudah bersama dengan Aida Clarissa pagi hari ini dua narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Dan kerabat Realita, selain bisa disimak di frekuensi 89.1 Realita FM, siaran kami hari ini juga bisa Anda saksikan via streaming YouTube kami di Realita Official. Bagi kerabat Realita yang juga ingin membagikan sejumlah informasi ataupun ingin menanyakan tentang bagaimana tema kita pada pagi hari ini, Anda bisa membagikannya kerabat di nomor telepon dan juga layanan WhatsApp kami di 0878 15 891 maupun di live chat YouTube kami di Realita Official. Masih dipancarluaskan dari Jalan Pamong Praja 03 Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Kerabat, saatnya kita perkenalkan dua narasumber kita yang sudah luar biasa hadir pada pagi hari ini. Ada Bapak Dr. Andes Saudi Rahman MSI selaku PLT Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Ada Bapak Dr. Andes Saudi Rahman MSI. Ada juga Bapak Alvin selaku Pranata Komputer Ahli Muda Disduk Capil Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Saudi dan juga Pak Alvin. Assalamualaikum para pendengar atau sahabat Realita dimanapun berada. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ini sebelumnya Pak Saudi dan juga Pak Alvin pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, kita akan membahas tentang salah satu tema inovasi Paduka dalam rangka program 100 Hari Kerja Bupati dan Wabub Pamekasan kerabat, dan merupakan inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Sebelumnya ini kerabat Realita, kita juga mengajak Anda untuk berbagi pertanyaan bagi kerabat Realita dimanapun Anda berada, karena sudah ada dua narasumber kita pada pagi hari ini, ada Bapak Saudi dan juga Pak Alvin begitu. Dan ini salah satu inovasi yang kemarin di launching ya Pak Saudi dan juga Pak Alvin di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Kita langsung saja mulai tentang bagaimana sih atau apa sih sebenarnya inovasi atau program yang diluncurkan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Pamekasan ini dalam rangka 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan. Silakan dari Pak Saudi terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Clarissa. Ayu udah apa Pak? Mbak Ayu, tapi biar beda. Oke, baik, silakan. Hari ini kayaknya cerah. Oke. Clarissa, terima kasih. Rekan-rekan sahabat Realita dimanapun berada, saya PLT Kepala Dispenduk Capil Pamekasan Saudi Rahman ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan program kerja Disduk Capil dalam rangka program 100 Hari Kerja Bupati Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan. Disduk Capil mengusung tema inovasi Paduka. Apa sih inovasi Paduka ini? Paduka adalah pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan. Jadi perlu diketahui Mbak Clarissa bahwa Dispenduk Capil ini dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Pamekasan selalu memberikan inovasi terbaru setiap saat. Sebelumnya ada pelayanan administrasi di kelurahan maupun desa. Ini dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan khususnya kepada masyarakat kita untuk memperoleh layanan seperti
surat keterangan kematian, kemudian ada surat keterangan kependudukan yang lain, misalnya surat pindah, kemudian ada akte kelahiran, KK. Ini bisa dilayani langsung di desa maupun kelurahan. Tetapi kemudian hadir lagi Paduka. Kalau kemarin hanya terbatas, katakanlah ada keterangan KK, ada surat keterangan kematian, surat pindah, kemudian juga ada akte kelahiran. Nah, kali ini hadir di Kecamatan Waru, Paduka pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan ini bisa melayani perekaman KTP bagi pemula, kemudian mencetak KTP. Ada juga pelayanan untuk mencetak kartu identitas anak, termasuk juga di dalamnya kalau misalnya mereka yang belum aktivasi IKD, identitas kependudukan digital. Artinya Dukcapil sekarang untuk wilayah Pantura ini sudah lengkap. Artinya seluruh pelayanan administrasi kependudukan ini sudah bisa dilayani baik di desa maupun di kecamatan untuk wilayah Pantura. Jadi program Paduka ini kemarin alhamdulillah sudah di-launching oleh Bapak Bupati dalam rangka program kerja 100 hari Bupati, Wakil Bupati, hari Selasa, tanggal 17 Juni di Kecamatan Waru. Paduka ini hadir di Kecamatan Waru untuk seluruh wilayah Pantura, termasuk di dalamnya mungkin untuk wilayah Pakong sisi utara yang mungkin lebih dekat dengan Kecamatan Waru. Untuk proses administrasi kependudukan tidak perlu ke kabupaten, cukup di Kecamatan Waru. Artinya apa? Bahwa Dispenduk Capil ingin memberikan layanan yang terdekat kepada masyarakat. Mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa apa sih filosofi Paduka ini? Paduka ini atas petunjuk Pak Bupati, Pak Wabub, ini mempunyai filosofi. Paduka ini berarti bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam hal ini Dispenduk Capil menempatkan masyarakat yang kita layani ini sebagai raja. Sehingga kita memberikan kemudahan, kecepatan, terus kemudian tentunya lebih murah karena jaraknya lebih dekat dengan masyarakat. Ini dibuktikan bahwa layanan kami selama 10 hari sejak di launching atau sejak adanya Paduka di Kecamatan Waru ini, alhamdulillah masyarakat antusias dan sudah tercatat tidak kurang 30 layanan setiap harinya. Sampai sekarang kurang lebih 300 sekian layanan pembuatan KTP saja ini. Belum kami hitung KIA-nya, belum kami hitung perekamannya, dan belum kami hitung juga yang sudah aktivasi IKD di Kecamatan Waru. Alhamdulillah masyarakat sudah menyambut baik dan tentunya mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan karena program Paduka ini untuk jangka panjang akan dilaksanakan di seluruh kecamatan. Jadi perlu dipahami bersama dengan keterbatasan sarpras yang kita miliki, maka secara berkesinambungan dan bertahap Paduka ini akan hadir di seluruh kecamatan. Program berkelanjutan ini secara bertahap akan kita mulai dari wilayah terluar. Wilayah Pantura ini, Pasean, Waru, dan Batu Marmar, termasuk wilayah Pakong di sisi utara, ini kami anggap
wilayah terluar karena paling jauh jaraknya dengan Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini kantor Dispenduk Capil Kabupaten Pamekasan. Tahap berikutnya mungkin wilayah terluar kami ambil di wilayah tengah, wilayah barat, dan kemudian wilayah timur. Contoh misalnya untuk wilayah barat bisa saja meliputi Kecamatan Propo dan Pelengahan. Misalnya wilayah tengah ada Kecamatan Pakong dan Pegantenan, wilayah timur ada Larangan, Gales, Kadur, dan sekitarnya. Ini kami prioritaskan. Insya Allah mudah-mudahan 2026 nanti terrealisasi. Tapi paling tidak ini sudah komitmen Bapak Bupati, sudah disampaikan juga dalam acara pembukaan kemarin, launching kemarin. Terus kemudian kenapa harus di Kecamatan Waru? Ini sesuai dengan selaras dengan visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat, bangkit bersama untuk Pamekasan maju. Di Kecamatan Waru ini Pak Bupati juga mencanangkan sebagai kota kedua. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga semua pelayanan, termasuk di dalamnya mungkin ke depan semua layanan yang ada di mall pelayanan publik akan dibuatkan miniatur atau mall pelayanan publik kedua di kota kedua di Kecamatan Waru, sehingga Dukcapil mengawali dari yang diprogramkan Pak Bupati. Kecamatan Waru merupakan kota kedua di Pamekasan ini dengan memberikan layanan paduka di Kecamatan Waru. Mungkin demikian sekedar apa sih paduka dan apa program Dukcapil dalam 100 hari kerja Bupati Wakil Bupati Pamekasan. Demikian Mbak Clarissa. Baik, terima kasih Bapak Saudi Rahman. Dan untuk informasi pembukanya seperti apa inovasi paduka ini dalam rangka program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. Selanjutnya mungkin kita ke hal teknisnya. Mungkin Pak Alvin bisa menjelaskan seperti apa ini Pak teknis di lapangan ketika kita misal membutuhkan beberapa dokumen-dokumen kependudukan tadi yang disampaikan. Ini bisa disampaikan juga kepada masyarakat dokumen kependudukan apa saja yang bisa diurus di kecamatan lewat inovasi paduka ini, dan apa saja nih yang perlu dibawa oleh masyarakat begitu ketika ingin mengurus hal-hal tersebut. Silakan Pak Alvin. Ya, terima kasih Mbak Clarissa ya. Jadi di layanan paduka ini yang sudah di-launching beberapa saat lalu oleh Bapak Bupati, di mana kemudian kurang lebih sudah 1 minggu beroperasi. Alhamdulillah respon dari masyarakat sangat antusias sekali bagaimana kemudian masyarakat menyambut baik terkait program ini. Nah, adapun beberapa layanan yang bisa dilakukan di kecamatan atau di paduka ini, yaitu meliputi perekaman KTP, di mana syaratnya cukup membawa kartu keluarga saja untuk kemudian melakukan perekaman dan penerbitan KTP di kantor kecamatan. Selain itu, dengan ini momennya pas, di mana kemudian ini berkenaan dengan masuknya anak sekolah. Ini ada layanan cetak KIA juga bisa dilakukan di layanan paduka tersebut. Terus dengan kemudian ada juga layanan digitalisasi yaitu aktivasi IKD, itu bisa dilakukan di kantor kecamatan Waru yang sudah aktif yaitu paduka. Maka dari itu masyarakat sangat mudah untuk kemudian mendapatkan akses pelayanan dari Disdukcapil. Nah, adapun ini sistem ini sudah terintegrasi dengan layanan di desa juga, desa dan kelurahan, di mana kemudian untuk kepengurusan KK, akte, surat pindah dan lain sebagainya itu bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat, yaitu bisa dilakukan di desa atau kelurahan terdekat. Nah, maka dari itu apa-apa yang tidak bisa dilayani di desa yaitu perekaman, itu kami hadir di
kecamatan. Nah, begitu. Jadi syaratnya sangat mudah, tidak ada yang sulit di kepengurusan kependudukan itu, yaitu kalau datang ke kecamatan untuk perekaman cukup membawa kartu keluarga. Kalau untuk mencetak KTP hilang atau lain sebagainya cukup membawa surat keterangan kehilangan dan kartu keluarga. Kalau misalnya mau untuk mencetak KIA itu cukup membawa fotokopi akte sama fotokopi KK dan foto anak. Itu. Kalau untuk untuk aktivasi IKD cukup bawa KTP-nya saja untuk bisa dilayani untuk aktivasi IKD-nya. Begitu. Oke, untuk petugas sendiri, apa ini juga dari bagian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditempatkan di sana, atau memang dari petugas kecamatan yang sudah diberikan pembekalan tentang bagaimana melayani masyarakat serta jam layanannya, Pak? Nah, ini misal dari jam berapa ke jam berapa supaya masyarakat bisa datang, misal tidak terlalu mengantri, seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mbak Clarissa. Untuk sementara kami istilahnya kami sampaikan juga pada saat launching, kami memindahkan kantor Dukcapil itu ke Kecamatan Waru. Sehingga sarprasnya atau perangkatnya kami pindahkan dari Dukcapil ke Kecamatan Waru termasuk personilnya. Okay. Jadi tenaga yang ada di Kecamatan Waru adalah personil atau pegawai di Dukcapil yang kita tugaskan secara bergantian di Kecamatan Waru. Kemudian pelayanan kita mulai jam 8 sampai jam 14 untuk hari Senin sampai hari Kamis. Kemudian untuk hari Jumat jam 8 sampai jam 14.30. Kenapa kita batasi demikian? Karena petugas kami harus berangkat dari kantor kami. Jadi melakukan presensi atau absen dari kantor baru kemudian berangkat ke Kecamatan Waru. Estimasi berangkat jam 8, katakanlah berangkat jam 7, kemudian nyampe di Waru kurang lebih jam 8. Kemudian juga pulangnya mampir ke kantor Dukcapil untuk melakukan absen dan laporan-laporan yang diperlukan, sehingga pelayanan kami tutup jam 2 untuk hari Senin sampai hari Kamis. Untuk hari Jumat jam 2.30. Sehingga masyarakat di wilayah Pantura, khususnya masyarakat Waru, Batu Marmar, kemudian Pasean, silakan manfaatkan pelayanan Dukcapil yang sudah ada di Kecamatan Waru. Jadi Paduka kami siapkan untuk memanjakan masyarakat sebagai raja bagi kami. Terima kasih. Baik, berarti itu pelaksanaan perekaman dan segala macam dilaksanakan hari itu juga dan selesai saat itu juga ya Pak ya? Kalau persyaratannya lengkap, hitungannya bukan jam, tapi hitungannya menit. Oh, jadi bisa ditunggu? Ditunggu. Dan kami buktikan pada saat launching. Jadi pada saat launching Pak Bupati berkenan meninjau langsung pelayanan kami, dan pada saat itu juga menyerahkan secara simbolis. Jadi hasil pelayanan kepada masyarakat pemohon pada saat itu. Artinya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Dukcapil menghadirkan Paduka ini dan seluruh layanan di Dukcapil itu dengan proses cepat, mudah, dan insya Allah kita menghindari gratifikasi, semuanya gratis. Nah, ini juga yang perlu digarisbawahi tebal ya Pak ya, pelayanan gratis dan ini juga mencegah dari hal-hal calo-calo. Nah, ini mungkin bisa dikonfirmasi ulang bahwa kalau ada yang meminta berarti itu bukan dari oknum di Dukcapil. Nah, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Di layanan kami termasuk di kantor. Kalau Mbak Clarissa pernah ke kantor Dukcapil, jadi begitu masuk di pintu masuk mall pelayanan publik atau di layanan Dukcapil,
lihat ke atas biasanya ada tulisan besar, layanan di Disdukcapil gratis. Jadi kita pastikan bahwa semua masyarakat dengan catatan ya silakan hadir sendiri, sehingga ketika misalnya harus kami layani face to face misalnya, silakan buktikan sendiri bahwa pelayanan Dukcapil adalah gratis, termasuk Paduka di Kecamatan Waru. Monggo. Jadi komitmen kami mendekatkan pelayanan, kemudian memudahkan, cepat dan gratis. Baik, sejak di launching 17 Juni 2025 kemarin, berarti ini sekitar 9-10 harian pelaksanaannya ya Pak ya, khususnya di Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Nah, seperti apa ini mungkin laporan dari lapangan tentang pelaksanaannya, atau ada evaluasi tertentu dalam pelaksanaannya yang diinformasikan oleh teman-teman dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, pelaksanaan selama di sana, ada kendala atau hal-hal yang terjadi di lapangan. Kalau boleh di-spill ceritanya ini Pak Saudi maupun Pak Alvin. Ya, jadi alhamdulillah ya, kembali lagi kami informasikan bahwa antusias dari masyarakat itu memang sangat baik. Terima kasih untuk masyarakat khususnya yang sudah menerima layanan kami. Jadi dalam hal ini mungkin banyak pertanyaan, kenapa harus orang Dukcapil, kenapa tidak orang kecamatan untuk jadi operatornya. Jadi kami dalam hal ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, yaitu memindahkan layanan, bukan kemudian memindahkan kewenangan. Jadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 24 2013, perubahan atas Undang-Undang 23 2006, di mana kemudian operator akses untuk aplikasi itu hanya berlaku untuk pegawai Disdukcapil, yang dalam hal ini sudah diperinci oleh Dirjen Dukcapil. Maka dari itu untuk akses ke aplikasi tersebut memang harus masih terbatas untuk operator dinas. Nah, maka dari itu beberapa layanan belakangan ini, di seminggu pertama pelayanan ini jaringan baik, sehingga masyarakat langsung pada saat selesai melakukan perekaman, tunggu beberapa menit, itu langsung bisa mencetak KTP-nya. Alhamdulillah, beberapa dalam kurun waktu 1 minggu ini pelayanan semua berjalan baik, berjalan lancar. Ya adalah karena memang antusiasme masyarakat yang sangat baik, sehingga ada beberapa yang perlu kami alhamdulillah dibantu oleh pegawai kecamatan juga untuk mengatur masyarakat untuk bisa tertib. Itu saja. Yang di luar daripada itu, alhamdulillah pelayanan semuanya terlayani dengan cepat, dengan selesai dengan baik, sehingga masyarakat insya Allah bisa puas untuk pelayanan kami, begitu. Mungkin tambahan Mbak Clarissa, dari itu semua, jadi kelancaran aktivitas Paduka di Kecamatan Waru ini tentunya kami perlu berterima kasih. Berterima kasih yang pertama kepada Camat Waru yang telah memberikan tempat dan fasilitas kantornya. Sebagian ruangan telah kita gunakan sebagai ruangan pelayanan Paduka di Kecamatan Waru, termasuk juga kepada seluruh staf yang telah membantu kelancaran pelayanan Paduka. Juga tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Diskominfo yang telah menyediakan jaringan, ya, sehingga jaringan tidak terganggu, artinya bisa cepat. Kemudian juga mulai dari pelaksanaan launching termasuk pada pelayanan harian sampai hari ini, kami sampaikan terima kasih. Diskominfo telah memberikan layanan yang baik, sehingga pelayanan Paduka juga berjalan dengan baik dan lancar. Ini perlu kami sampaikan Mbak, terkait dengan tadi kami di Dukcapil itu punya slogan yang kami pasang juga di kantor, kami pasang juga di pelayanan Paduka di Kecamatan Waru. Slogannya adalah Sapamu Gratis. Sapamu Gratis itu
merupakan slogan kami. Jadi santun, cepat, mudah, dan tentunya gratis. Ya, silakan nanti kalau misalnya ada rekan-rekan kami pelayanannya tidak sesuai dengan slogan kami, Sapamu Gratis, monggo silakan sampaikan kepada kami. Artinya silakan kalau misalnya pelayanan kami baik, teman-teman kami melayani baik, ceritakan kepada semua orang ya. Tetapi kalau ada hal-hal yang perlu dikritisi, gak usah rame-rame, sampaikan pada kami, sehingga kami bisa berbenah untuk lebih baik dalam rangka melayani masyarakat. Baik, kita masih akan lanjutkan lagi Pak Saudi dan juga Pak Alvin tentang bagaimana inovasi Paduka dalam rangka program 1 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Jadi untuk kerabat Realita jangan kemana-mana ya, kita masih akan kembali, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi.
Ayuda Clarissa dalam rangkaian program Talkshow edisi hari ini dengan tema Inovasi Paduka dalam rangka program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Dan kerabat realita, kita ingatkan kembali, Anda juga masih bisa membagikan sejumlah pertanyaan dengan diskusi kita pada pagi hari ini kerabat di layanan telepon dan WhatsApp kami di 0878 15891 maupun di streaming YouTube kami di Realita Official dan live TikTok kami juga di Realita Official. Dan kerabat Realita masih bersama dengan Ayu di studio. Ada Bapak Dr. Andes Saudi Rahman MSI selaku PLT Kepala Disduk Capil Kabupaten Pamekasan, serta Bapak Alvin selaku Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Izin Pak Saudi dan juga Pak Alvin, kita bacakan beberapa komentar yang masuk ke akun YouTube kami dari akun Desa Dempo Barat. Mantap, salam dari Desa Dempo Barat, Kecamatan Pasean. Ada juga dari pemerintahan Desa Palalang, salam dari Desa Palalang. Ada juga dari Media Center Pamekasan, sukses buat Disduk Capil dalam 100 Hari Kerja Bupati Pamekasan. Ada dari akun Lexi, apa saja syarat yang harus dibawa? Nah, ini tadi mungkin baru masuk ini Pak Alvin, boleh dijelaskan satu kali lagi Pak? Jadi begini, bagi masyarakat Pamekasan khususnya dalam hal ini kami ada namanya itu Sapa Dukcapil. Jadi masyarakat tinggal WA untuk mendapatkan informasi terkait dokumen kependudukan. Apa yang akan diurus di situ sudah ada, itu by system. Jadi masyarakat tinggal ping aja ke nomor 0877 677 04 kali 1. Nah, di situ secara sistem akan dijawab, berikut juga formulir-formulirnya bisa di-download secara langsung oleh masyarakat. Jadi masyarakat sebelum melakukan pelayanan atau ingin mengurus ke Dukcapil misalnya, atau ke desa, atau langsung ke Paduka di kecamatan, itu bisa chat dulu ke Sapa Dukcapil di nomor 0877 677 00001. Nah, di situ masyarakat ingin membuat apa, silahkan dipilih. Misalnya mau membuat akte kelahiran, tinggal ketik nomor 1 misalnya. Nah, di situ akan dikasih tahu apa saja syaratnya, berikut juga formulir-formulir yang perlu diisi akan secara otomatis bisa di-download oleh masyarakat untuk kemudian diisi dan dibawa. Jadi tidak ribet lagi, ketika datang sudah tinggal nyerahkan, langsung dilayani, begitu. Nah, terus Pak, apakah layanan Dukcapil hanya sebatas manual saja? Tidak. Jadi sudah ada namanya IKD. Jadi masyarakat silahkan di era digitalisasi ini yang sudah sangat mobile sekali untuk pergerakan masyarakat, itu ada layanan online-nya juga, yaitu melalui IKD. Nah, ini nggak familiar, masyarakat masih ada beberapa yang belum tahu tentang IKD itu. Jadi IKD itu adalah layanan dari Dukcapil, Identitas Kependudukan Digital. Di situ masyarakat bisa juga melakukan pelayanan secara online melalui IKD, yaitu di menu pelayanan. Masyarakat terus bagaimana Pak cara mengaktifasi IKD itu? Tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kadis, bahwasanya di layanan Paduka ini bisa melakukan aktivasi IKD. Terus di pelayanan di desa juga itu bisa. Di desa yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan di kantor desa dan kelurahan tadi. Nah, masyarakat silahkan aktivasi IKD, dan kami juga menyediakan ADM, Rumah Anjungan Dukcapil Mandiri di depan pendopo. Di situ ada, di sebelahnya ATM Bank Jatim. Nanti masyarakat bisa melakukan cetak di situ. Kalau yang itu justru malah nasional. Jadi seluruh masyarakat Indonesia bisa mengakses mencetak dokumen kependudukannya melalui mesin Anjungan Dukcapil Mandiri itu tadi. Nah, makanya kalau masyarakat kebingungan berkaitan dengan persyaratan, itu ada layanan Sapa Dukcapil, di mana kemudian masyarakat bisa kebutuhan terkait dokumen kependudukan, ingin mengurus apa, persyaratannya bisa diakses dengan Sapa Dukcapil tersebut. Ya, tinggal chat langsung otomatis by system
dijawab di situ. Ya. Baik, terima kasih Bapak untuk informasinya. Ada juga dari akun Susi Aprilia. Bapak, apakah pelayanan ini berlaku 24 jam atau ada jam-jam tertentu? Nah, semoga pelayanannya baik, tidak tenyeroteng katanya Pak. Nah, ini silakan bisa diinformasikan. Baik, terima kasih. Bahwa pelayanan Dukcapil ini untuk pelayanan Paduka ini ada durasinya ya, ada jam kerjanya, ada jam pelayanannya. Jadi Paduka ini pelayanan akan dimulai jam 8 sampai jam 2 siang atau jam 14 untuk hari Senin sampai hari Kamis. Hari Jumat layanan jam 8 sampai jam 2.30 atau 14.30. Insya Allah mudah-mudahan Sapamu Gratis ini bisa benar-benar diimplementasikan oleh teman-teman operator kita atau teman-teman petugas layanan kita untuk selalu memberikan layanan dengan santun, kemudian murah dan gratis tentunya. Sapamu Gratis, santun, cepat, mudah dan gratis. Insya Allah. Oke, baik. Ada juga dari akun Nanda Amalia. Semoga dengan ini tak perlu jauh-jauh ke kota dan gampang, cepat dan layanan baik. Ada juga dari akun Ayudya Wardani. Bapak, apakah ini gratis atau masih bayar? Soalnya masih banyak yang minta ini itu Pak. Kalau ngurus KK, KTP dan lainnya. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa slogan kami itu Sapamu Gratis. Jadi semua layanan kami gratis. Silahkan datang sendiri. Datang sendiri, jangan pakai kurir. Saya tidak bertanggung jawab ketika pakai kurir kan gitu kan. Tapi kalau pakai jasa pribadi atau datang sendiri, saya jamin gratis. Kalau misalnya masih ada yang berbayar, silahkan sampaikan kepada kami. Jadi komitmen kami akan menjadikan Dukcapil ini sebagai ya karena slogan teman-teman Sapamu Gratis. Jadi semuanya insya Allah layanan kami sifatnya gratis. Oke, baik. Ada juga dari akun Laura Utami. Semoga program ini bisa membantu banyak masyarakat, apalagi di daerah pedesaan. Terima kasih Dukcapil dan terima kasih Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. Nah, ini juga ada beberapa komentar yang masuk ke akun TikTok kami, Bapak. Ada dari akun Hasan Fisabilillah. Luar biasa pelayanan Dukcapil Pamekasan, matur sekalangkong atas layanan terbaiknya. Ada juga dari akun Madu Hidayah. Alhamdulillah, semoga tidak salah sasaran dan Telanakan selalu mendukung. Ada juga harapan dari masyarakat, semoga tidak ada pungutan liar katanya Pak. Nah, selanjutnya banyak sekali nih respon dari masyarakat. Nah, ada juga yang bertanya Taufik Kafi, bagaimana dengan 13 kecamatan lainnya Pak Saudi? Mungkin bisa direspon Pak. Baik, terima kasih. Jadi Dukcapil dengan Paduka ini sudah sesuai dengan yang juga disampaikan Bapak Bupati pada saat launching kemarin. Pamekasan dalam kepemimpinan beliau dengan komitmen mendekatkan layanan kepada masyarakat. Jadi Dukcapil melalui Paduka ini berkomitmen 13 kecamatan nanti menjadi target inovasi Paduka ini. Tetapi kita sadari bersama bahwa memang dengan keterbatasan Sarpras juga anggaran di Dukcapil khususnya dan di APBD kita, maka ini akan memperoleh prioritas-prioritas ke depan. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita ingin mencari masyarakat yang terluar dulu. Jadi mengawali dari wilayah Pantura yang memang wilayah Pantura ini jarak terjauh dari kantor Dukcapil atau Kabupaten Pamekasan,
baru kemudian kita sisir lagi di wilayah tengah, ini meliputi Pakong dan Pegantenan, kemudian di wilayah barat ada Propo dan Palengaan, di wilayah timur ada Larangan, Galis, ada Kadur. Kalau Pademawe silahkan bisa ke Larangan atau mungkin bisa ke Pamekasan, termasuk juga kalau di Telanakan ya. Jadi insya Allah ini prioritas ini secara berjenjang, artinya berkesinambungan sesuai dengan kemampuan APBD kita. Untuk 2026 kita sudah mencoba mengajukan anggaran kepada Bapak Bupati untuk 3 kecamatan yang saya sebut tadi, wilayah tengah, wilayah barat, wilayah timur. Itu. Jadi sesuai dengan kemampuan anggaran secara bertahap tentunya, Mbak. Baik, selanjutnya ada pertanyaan juga dari akun Bang Zen. Ini mungkin bisa direspon, Pak, tentang akte kelahiran bagi anak yang perkawinan siri itu, apakah bisa tertera nama bapaknya juga? Iya, saya jawab. Ya, monggo. Ya, jadi dalam hal ini Dirjen Dukcapil mengeluarkan namanya Permendagri 108/109 di mana berkaitan dengan peristiwa kependudukan kawin atau nikah sirih itu tadi, itu apakah bisa keluar nama bapak? Iya, jawabannya ya bisa. Akan tetapi nanti di bawahnya itu akan ada frase yang perkawinannya belum tercatat. Itu diatur dalam Permendagri 108/109. Makanya silahkan untuk kepengurusannya ada tambahan, yaitu STPJM namanya, Surat Pertanggungjawaban Mutlak Peristiwa Perkawinan dan Peristiwa Kelahirannya. Nah, dalam hal ini memang kami tidak berafiliasi langsung dengan Kemenak, akan tetapi itu untuk kami catatkan peristiwa kependudukannya, yaitu telah terjadi perkawinan nikah secara sirih penduduk, bukan kemudian kami terbitkan surat nikah, tidak. Akan tetapi itu kami mencatatkan peristiwa kependudukannya. Nah, maka dari itu prinsipnya bisa keluar nama bapak. Hasil nikah siri itu bisa, yaitu dengan mengisi STPJM. Silakan untuk formulirnya ada di Sapa Dukcapil itu, silakan chat ke Sapa Dukcapil, di situ sudah ada juga formulirnya. Nikah tidak tercatat nanti dicantumkan. Ya, jadi nanti keluarnya itu di KK-nya akan keluar status perkawinannya itu kawin belum tercatat. Seperti itu. Bedanya apa, Pak, dengan yang punya surat nikah? Bedanya yang punya surat nikah nanti di KK akan keluar status hubungan keluarganya itu adalah kawin tercatat dan ada tanggal surat nikahnya. Dan ketika aktenya kalau menggunakan surat nikah itu tidak ada frase yang perkawinannya belum tercatat itu. Okay. Tapi prinsipnya nama bapak sama ibu tercantum di situ. Gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada respon juga dari masyarakat. Rahasan Alkan, sangat membantu masyarakat Pantura, sudah gak perlu lagi ke Pamekasan. Iya, betul sekali. Nah, dari sekian banyak respon dari masyarakat ini, Pak, sebenarnya kita juga ingin tahu seperti apa layanan-layanan atau inovasi-inovasi program yang dimiliki oleh Disdukcapil Kabupaten Pamekasan, baik yang sudah terrealisasi atau yang akan dimatangkan begitu untuk kemudian mempermudah layanan kepada masyarakat. Baik, Mbak Clarissa, banyak inovasi Dukcapil untuk memberikan layanan terbaik tentunya kepada masyarakat di bidang adminduk. Kami punya layanan namanya Lantor. Lantor ini kalau misalnya belanja itu drive thru ya. Jadi nggak perlu turun dari kendaraan, jadi masyarakat dilayani dengan cepat. Apa yang dilayani? Tentunya yang tidak perlu menyertakan administrasinya. Jadi persyaratan administrasi. Contoh misalnya ketika ada pergantian KTP karena hilang, karena rusak dan lain sebagainya, itu cukup dilayani di Lantor.
Jadi cukup tetap berkendara, nanti akan dilayani, ya hitungannya menit akan selesai layanannya. Kemudian ada arek lancor juga. Arek lancor ini istilahnya layanan kami jemput bola. Ketika ada masyarakat dalam hal ini untuk pengurusan administrasi kependudukannya, jadi misalnya dia cacat, kemudian dia misalnya katakanlah kurang sehat, jumpu dan lain sebagainya, yang tidak bisa hadir baik di kantor kecamatan maupun ke kantor Dukcapil, maka petugas kami yang akan turun ke desa atau ke tempat domisili di mana yang bersangkutan butuh dokumen adminduknya. Kami layani lengkap, mulai dari KTP, KK-nya dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk itu. Jadi ada lantor, ada juga kami sudah bekerja sama dengan banyak lembaga, dengan perguruan tinggi, dengan rumah sakit, dalam rangka yang pertama bagaimana memberikan layanan untuk aktivasi IKD, identitas kependudukan digital, termasuk juga dengan rumah sakit, puskesmas, itu upayanya untuk misalnya ini bagi ibu hamil kemudian melahirkan, di situ pada saat melahirkan mereka akan mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan, misalnya dokumen akte kelahiran kepada anak, termasuk juga kakaknya, karena ketika lahir anak, kakak akan bertambah 1 orang dari keluarga yang bersangkutan. Di situ juga secara otomatis pada hari itu juga akan mendapat layanan itu dan lain sebagainya. Insya Allah Dukcapil selalu berbenah dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Baik, terakhir mungkin Pak Saudi mungkin bisa disampaikan harapannya seperti apa, dan ini juga sekaligus closing statement dari tema kita pada pagi menjelang siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak Clarissa. Penggemar atau kerabat realita yang berbahagia dimanapun berada, Dispenduk Capil tentunya sebagai lembaga atau bagian dari pemerintah Kabupaten Pamekasan tentunya berusaha sebaik mungkin memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Tetapi kami sadar bahwa upaya dan harapan kami mungkin tidak seluruhnya akan memberikan rasa puas kepada seluruh masyarakat. Kami selalu berbenah dan tentunya kami tetap membuka diri ketika ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada kami dalam rangka memperbaiki layanan kami kepada masyarakat. Monggo bisa disampaikan kepada kami, dan insya Allah yang paling penting dan perlu digarisbawahi bahwa layanan kami tentunya memberikan layanan yang mudah, cepat dan murah, dan tentunya gratis, Mbak. Tolong seperti yang saya sampaikan di awal, kalau ada yang masih katakannya berbayar dan sebagainya, silakan hubungi kami, sampaikan kepada kami. Jadi mungkin demikian, tidak ada gading yang tak retak. Jadi kita berusaha memeluk gunung, tapi ya insya Allah ketika kita bergandengan tangan, gunung sebesar apapun insya Allah bisa kita peluk. Dengan catatan kita harus berkomitmen selalu bersama, selalu bergandengan tangan untuk bersama-sama bisa memeluk gunung. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Mungkin Mas Alvin ada tambahan? Silakan Mas Alvin. Ya, terima kasih. Harapan kami dengan semakin luasnya kami menyebarluaskan untuk layanan kepada masyarakat untuk tidak enggan lagi mengupdate data-datanya berkaitan dengan kependudukan. Harapan kami dari semua inovasi kami ini masyarakat lebih mudah, dan seperti yang disampaikan beberapa kali oleh Pak Kadis tadi bahwa
seluruh layanan dari Dukcapil Kabupaten Pamekasan itu gratis ya, tidak ada kemudian ada denda dan lain sebagainya. Itu dan lain sebagainya, itu tidak ada kemudian pungutan-pungutan. Kami pastikan untuk masyarakat ketika juga ini juga berpengaruh ke semuanya, bagaimana keaktifan masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan. Jadi kalau ada keluarganya yang meninggal itu diterbitkan akte kematian. Nah ini masyarakat hanya berpikir bahwa cukup dengan surat keterangan kematian dari desa. Sekarang itu wajib dikeluarkan adalah akte kematian. Kenapa? Karena juga dari BPN Pertanahan itu mewajibkan untuk kepengurusan tanah waris dan lain sebagainya, yang diwajibkan adalah akte kematian, bukan surat keterangan kematian dari kepala desa. Jadi tidak cukup itu. Jadi itu wajib untuk dibuatkan akte kematian ketika ada keluarga kita yang meninggal. Di desa. Ya, dan itu bisa diurus di desa atau melalui IKD tadi, identitas kependudukan digital, bisa di situ. Jadi harapan Pak Kadis tentunya dalam hal ini didukung oleh Bapak Bupati yang sangat luar biasa, yaitu menegaskan bahwa seluruh layanan Dukcapil adalah gratis. Kami Dukcapil menjangkau sampai ke desa, tujuannya adalah untuk masyarakat lebih aktif melaporkan peristiwa kependudukan dengan segala kemudahannya. Harapannya masyarakat bisa kami bahagiakan dengan layanan kependudukan. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Saudi Rahman MSI selaku PLT Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Ada Bapak Alvin juga selaku Peranata Komputer Ahli Muda di Dukcapil Kabupaten Pamekasan sudah hadir dan berdiskusi dengan kami pada pagi hari ini. Dan untuk kerabat realita yang sudah setia bersama kami di YouTube dan juga TikTok kami, terima kasih juga. Akhirnya ini juga menjadi akhir kebersamaan kita dalam rangkaian program Talk Show edisi hari ini. Aida Clarissa pamit undur diri, stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.